Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik udah siap? Siap, Pak. Kakaknya siap? Sudah, Pak. Musiknya siap? Iya. Siap semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau lihat, wah di luar sana mataharinya terang. Jadi kita mau nyanyi matahari bersinar terang dan happy ya ya ya. Adik-adik, sekarang kita memulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau nyanyi tanganku ada dua. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami. Kiranya kami dapat bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik masih dalam posisi berdiri ya. Kita mau kembali memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi I love you Jesus.
Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan yang berkati, agar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tolong juga Tuhan, kakak sekolah minggu yang menyampaikan cerita untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 4 sampai 7 yang berbunyi demikian. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang." Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, "Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir."
Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya, apakah di antara adik-adik ada yang memiliki mainan kesayangan di rumah? Wow, semua pasti punya ya memiliki mainan kesayangan di rumah. Adik-adik senang nggak memiliki mainan tersebut? Pasti senang ya, pasti senang dan sayang sama mainan tersebut. Terus bagaimana perasaan adik-adik jika mainan tersebut dirusakin oleh orang lain? Adik-adik pasti sedih atau marah, benar kan? Karena mainan tersebut adalah milik adik-adik dan adik-adik akan selalu menjaga mainan tersebut dengan baik. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita dan kita mau belajar bagaimana Tuhan menjaga kita sebagai umat-Nya dan Tuhan menempati janji-janjinya untuk selalu menyertai kita. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita bagaimana Musa dipanggil dan diutus untuk menolong bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Walaupun awalnya Musa menolak karena merasa tidak mampu, namun pada akhirnya Musa menerima panggilan tersebut karena Tuhan berjanji akan menyertai Musa dan memberi kemampuan kepada Musa. Adik-adik, setelah Musa menerima tugas tersebut, Musa dan Harun kakaknya menghadap Raja Firaun untuk meminta supaya Raja Firaun mengizinkan orang-orang Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Apakah Raja Firaun mengabulkan permintaan Musa dan Harun? Tidak adik-adik, Raja Firaun tidak mempedulikan permintaan Musa dan Harun, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Raja Firaun berkata, "Untuk apa jauh-jauh ke padang gurun hanya untuk mempersembahkan korban? Di Mesir banyak sekali dewa. Kalian boleh mempersembahkan korban kepada dewa-dewa orang Mesir." Adik-adik, tidak mudah bagi Musa dan Harun untuk membujuk Raja Firaun. Bahkan orang-orang Israel di Mesir semakin disiksa dan ditindas untuk bekerja secara paksa. Tadinya mereka hanya membuat batu bata, tetapi setelah permintaan Musa dan Harun, orang Israel tidak hanya membuat batu bata, tetapi harus mencari sendiri jerami sebagai bahan tambahan pembuat batu bata. Namun, jumlah batu bata yang mereka buat tidak boleh berkurang dari hari-hari sebelumnya. Adik-adik, orang-orang Israel di Mesir semakin menderita dan mereka pun menyalahkan Musa dan Harun. Musa pun berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa Israel sebab mereka adalah milik Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus-menerus menderita. Tuhan akan menyelamatkan mereka dari Mesir melalui Musa. Nah adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, kita pun selalu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita setiap saat. Walaupun kita dalam keadaan sulit, Tuhan tetap menyertai kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita melalui dokter. Ketika kita kesulitan belajar di rumah, Tuhan menolong kita melalui orang tua kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan selalu beserta kita karena kita adalah milik Tuhan. Karena itu, kita harus selalu berserah kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa dan membaca Alkitab. Karena dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita akan berbicara dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Adik-adik, jangan khawatir ya. Tuhan akan selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan masih memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami belajar ya Tuhan, untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu ada kepada kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Ketika kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Ketika kami dalam kesulitan, Tuhan menolong kami. Dan ketika kami bersedih, Tuhan menghibur kami melalui orang tua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bersandar dan tetap berharap kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak, adik-adik, bagaimana ceritanya? Tadi bangsa Israel yang adalah milik Tuhan ditolong ya oleh Tuhan, walaupun mungkin harus mengalami beberapa hal yang menyulitkan mereka, tapi Tuhan mau menolong mereka melalui Musa dan juga Harun. Nah, adik-adik, kita adalah miliknya Tuhan. Kita juga, walaupun mungkin kadang kita merasakan hal yang tidak enak ya, harus di rumah terus, bosan gak ngapa-ngapain, gak bisa ketemu orang banyak, mungkin saat kita takut atau sedih, kita masih bisa mengalaminya walaupun kita milik Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu akan selalu menolong kita ya Kak? Iya benar. Iya, jadi makanya kita bersyukurlah karena punya Tuhan yang akan menolong dan memimpin kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan sayang kepada kita semua. Jadi kita mau nyanyi apa Kak? Yesus sayang padaku. Yuk adik-adik. Dikumpulkan di rumah adik masing-masing ya. Nah, ketika minggu sudah kembali, persembahannya boleh dikumpulkan pada kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Persembahannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mau memberikan persembahan kami
agar dapat berguna bagi gerejamu. Berkati juga Papa dan Mama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelumnya kita mau melakukan aktivitas sebelum selesai skala minggunya. Adik-adik nanti setelah ini bisa lihat aktivitasnya apa ya kira-kira ya Kak? Nah, aktivitasnya bisa dilihat di gambar sekolah ini ya adik-adik ya. Lalu adik-adik juga bisa lihat atau papa mamanya yang bantu lihat untuk lihat deskripsi di link bawah video ini. Seperti itu. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Lipatkan Tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau selalu ingat kalau
bahwa kami adalah milik Tuhan adalah milik Tuhan yang pasti akan dijaga, dipelihara, dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau selesai ibadah. Berkati kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.